Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek bangunan di Kalimantan Selatan. Adapun penetapan ini sebagai tindak lanjut atas operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK pada Minggu 6 Oktober kemarin. Meski telah menjadi tersangka, Gubernur Sabirin Nur belum ditahan seperti 6 tersangka lainnya. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers pada Selasa 8 Oktober mengatakan, Sabirin tak ikut dibawa ke Jakarta karena tidak berada di lokasi OTT. Menurut Asep, uang suap tersebut baru sampai di tahap penyerahan oleh para tersangka yang dibawa ke Jakarta. Adapun 6 tersangka tersebut, yakni Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Yulianti Erlina, Bendahara Rumah Tafis Darussalam sekaligus pengepul uang Ahmad. Lalu ada PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agusta Febri Andrian dan 2 pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Uang senilai 1 miliar rupiah tersebut baru sampai di tersangka Ahmad sehingga belum sampai ke tangan Sabirin. Penetapan tersangka terhadap Sabirin ini dilakukan setelah penyidik mendapat keterangan dari pihak terkait saat pemeriksaan tersangka lain dan para saksi. Selanjutnya, Sabirin akan segera dipanggil oleh KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka. Jika mangkir dalam 2 kali panggilan KPK, maka lembaga anti rasuah itu akan menerbitkan DPO bagi Sabirin. Dan lain-lainnya, termasuk ruangan gubernur, kemudian juga ada beberapa tempat ya. Tapi untuk hasilnya belum bisa kami sampaikan kepada Mas Rian pada sore hari ini. Nanti kita akan update ya. Kemudian terkait dengan masalah belum ditangkap Mas Chandra ya. Chandra, jadi kita sampaikan bahwa proses operasi tangkap tangannya itu kita kan mengikuti jalannya uang nih. Jalannya uang dari awal ya, Mas Chandra. Jadi ada informasi terkait masalah akan ada penyerahan uang gitu kan ya. Kemudian teman-teman penyelidikan mengikuti penyelidikan uang. Nah, ini bergerak dari si pemberi yaitu saudara Yud dan saudara AND. Nah, bergerak, kemudian dari sana uang bergerak kepada saudara Yul, kemudian bergerak ke saudara BUY dan bergerak terakhir kepada saudara AHM ya. Jadi uang yang itu bergerak, saya ulangi ya, dari pemberi, dari Yud, Andi, kemudian ke Yul, kemudian ke saudara BUY, ini sopir ya, kemudian ke saudara AHMD ya, ke sana. Nah, terakhir yang 1 miliar itu kita atau teman-teman penyelidikan dan penyidikan yang melakukan OTT itu kita peroleh di sana, gitu ya. Sebagaimana konsep tertangkap tangan, salah satunya adalah ketika ditemukannya barang bukti berada pada orang tersebut. Jadi setelah kita identifikasi dari siapa orang tersebut, itu yang kita sentuh terlebih dahulu. Kita ambil terhadap dahulu. Jadi termasuk tadi yang 17 orang di awal ya, yang diamankan di awal itu dulu, karena kita prosesnya mengikuti jalannya uang tersebut. Nah, uang ini belum terdeliver lebih dari itu gitu. Jadi berhenti pada saudara AHMD ini. Nah, itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, dalam ekspos dan lain-lain, nah dalam pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan, nah ditemukanlah adanya kaitan-kaitan terhadap beberapa pihak. Sehingga tadi yang ditetapkan sebagai tersangka. Operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang menyeret Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur bermula dari informasi dugaan penerimaan suap dalam rekayasa pemenang lelang proyek untuk paket pekerjaan di Dinas PUPR Kalsel
tahun anggaran 2024. Setidaknya ada 3 paket pekerjaan yang dikorupsi, yakni pembangunan lapangan sepak bola, samsat terpadu, dan kolam renang. Ketiga proyek senilai 54 miliar rupiah tersebut dimenangkan oleh pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, dalam rilis pada Selasa 8 Oktober menjelaskan, ada 4 rekayasa yang dilakukan agar Wahyudi dan Andi memenangkan proyek. Gufron mengatakan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin. Kemudian pada 3 Oktober, ada informasi tersangka Wahyudi menyerahkan fee 5% yang bernilai uang 1 miliar rupiah pada tersangka lain. Sabirin belum sempat menerima uang tersebut karena penyidik KPK lebih dulu melakukan OTT. Adapun terkait penyerahan uang suap bagi Sabirin, terdapat kode tertentu. Kode tersebut yakni logistik paman yang diduga berkaitan dengan Sabirin. Sebagai informasi, Sabirin selama ini juga dikenal dengan panggilan Paman Birin. Terkait kode ini, pihak KPK akan melakukan pendalaman. Dan lain-lainnya, termasuk ruangan gubernur, kemudian juga beberapa tempat, ada beberapa tempat ya. Tapi untuk hasilnya belum bisa kami sampaikan kepada Mas Rian pada sore hari ini. Nanti kita akan update ya. Kemudian terkait dengan masalah, jadi setelah kita identifikasi dari siapa orang tersebut, itu yang kita sentuh terlebih dahulu, kita ambil terhadap dahulu. Jadi termasuk tadi yang 17 orang di awal ya, yang diamankan di awal itu dulu, karena kita prosesnya mengikuti jalannya uang tersebut. Nah, uang ini belum terdeliver lebih dari itu gitu. Jadi berhenti pada saudara AHMD ini. Nah itu. Nah kemudian dalam perkembangannya, dalam ekspos dan lain-lain, nah dalam pemeriksaan terhadap orang-orang yang diambil. Jadi bisa dipahami, Mas Chandra? Oke, gitu. Kemudian sudah, maksudnya itu cuman ini yang di bawah itu karena memang aliran uangnya, perjalanan uangnya baru nyampe di sana gitu. Nah, misalkan ini Omnya, uangnya misalkan untuk bapaknya, tapi saya baru ngasihnya sampai ke Om. Nah kita, petugas itu baru tahunya sampai ke Om. Jadi kita berdua diamankan, baru ditanya, baru karena itu kena. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah barang bukti dalam kegiatan operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Satu di antaranya adalah sebuah kardus kuning dengan wajah Paman Birin atau Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur berisi uang 800 juta rupiah. Barang bukti ini dipamerkan saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta pada Selasa 8 Oktober. Selain kardus bergambar Paman Birin, KPK juga menampilkan barang bukti lain, seperti satu buah kardus coklat berisi uang 1 miliar rupiah, satu buah tas duffel warna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, lalu satu tas ransel hitam berisi uang 1 miliar rupiah. Kemudian satu buah kardus bertuliskan Atlas berisi uang 1,2 miliar rupiah, dan satu buah kardus air mineral berisi uang 710 juta rupiah. Petugas mengamankan total uang 12 miliar rupiah dalam OTT di Kalsel. Adapun dalam OTT kali ini, KPK menetapkan 7 tersangka termasuk Sabirin. 6 tersangka lainnya merupakan ASN dan juga pihak swasta. Perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dalam 3 proyek di Dinas PUPR Kalsel.
Dua pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto diduga memberi suap agar mendapatkan proyek. Ada 3 proyek yang dimenangkan oleh mereka dengan nilai 54 miliar rupiah. Tenang ya, tenang ya. Uangnya aja yang diangkat, uangnya aja. Ambil 2 gepok kita. Oke. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa menunggu di luar. Silakan. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atau biasa dikenal dengan Paman Birin baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK karena Paman Birin diduga akan menerima uang suap terkait pengadaan proyek Dinas PUPR Kalsel senilai 1 miliar rupiah. Paman Birin diketahui merupakan Gubernur Kalsel yang telah menjabat selama 2 periode terakhir. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN di KPK yang disampaikan pada 28 Februari 2024, Paman Birin memiliki total kekayaan sebesar 24,8 miliar rupiah. Harta tersebut terdiri dari 13 tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Banjar, Banjarmasin, Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Banjarbaru. Totalnya mencapai 13,7 miliar rupiah. Selain tanah dan bangunan, Paman Birin juga melaporkan kepemilikan 4 buah mobil dan 1 buah sepeda motor. Total kepemilikannya mencapai 733 juta rupiah. Kemudian, harta tak bergerak senilai 2,3 miliar rupiah, serta kas dan setara kas senilai 8,1 miliar rupiah. Paman Birin juga tercatat tidak memiliki hutang. Sebelum menjadi gubernur, Paman Birin sempat berkarir sebagai PNS di Banjarmasin, yang kemudian terjun ke dunia bisnis. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT John Lynn Sasangga Banua. Paman Birin memutuskan terjun ke dunia politik di bawah bendera Partai Golkar. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek bangunan di Kalimantan Selatan. Adapun penetapan ini sebagai tindak lanjut atas operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK pada Minggu 6 Oktober kemarin. Meski telah menjadi tersangka, Gubernur Sabirin Nur belum ditahan seperti 6 tersangka lainnya. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers pada Selasa 8 Oktober mengatakan, Sabirin tak ikut dibawa ke Jakarta karena tidak berada di lokasi OTT. Menurut Asep, uang suap tersebut baru sampai di tahap penyerahan oleh para tersangka yang dibawa ke Jakarta. Adapun 6 tersangka tersebut, yakni Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Yulianti Erlina, Bendahara Rumah Tafis Darussalam sekaligus pengepul uang Ahmad. Lalu ada PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agusta Febri Andrian dan 2 pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Uang senilai 1 miliar rupiah tersebut baru sampai di tersangka Ahmad sehingga belum sampai ke tangan Sabirin. Penetapan tersangka terhadap Sabirin ini dilakukan setelah penyidik mendapat keterangan dari pihak terkait saat pemeriksaan tersangka lain dan para saksi. Selanjutnya, Sabirin akan segera dipanggil oleh KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka. Jika mangkir dalam 2 kali panggilan KPK, maka lembaga antirasuah itu akan menerbitkan DPO bagi Sabirin. Dan lain-lainnya, termasuk ruangan gubernur, kemudian juga ada beberapa tempatnya. Tapi untuk hasilnya belum bisa kami sampaikan kepada Mas Rian pada sore hari ini. Nanti kita akan update ya. Kemudian terkait dengan masalah belum ditangkap Mas Chandra ya. Chandra, jadi kita sampaikan bahwa proses operasi tangkap tangannya itu kita kan mengikuti jalannya uang nih. Jalannya uang dari awal ya, Mas Chandra. Jadi ada informasi terkait masalah akan ada penyerahan uang gitu kan ya. Kemudian teman-teman penyelidikan mengikuti penyelidikan uang. Nah, ini bergerak dari si pemberi yaitu saudara Yud dan saudara AND. Nah, bergerak kemudian dari sana uang bergerak kepada saudara Yul, kemudian bergerak ke saudara BUY dan bergerak terakhir kepada saudara AHM ya. Jadi uang yang itu bergerak, saya ulangi ya, dari pemberi dari Yud Andi, kemudian ke Yul, kemudian ke saudara BUY, ini sopir ya, kemudian ke saudara AHMD ya, ke sana. Nah, terakhir yang 1 miliar itu kita atau teman-teman penyelidikan dan penyidikan yang melakukan OTT itu kita peroleh di sana, itu ya. Sebagaimana konsep tertangkap tangan, salah satunya adalah ketika ditemukannya barang bukti berada pada orang tersebut. Jadi setelah kita identifikasi dari siapa orang tersebut, itu yang kita sentuh terlebih dahulu. Kita ambil terhadap dahulu. Jadi termasuk tadi yang 17 orang di awal ya, yang diamankan di awal itu dulu, karena kita prosesnya mengikuti jalannya uang tersebut. Nah, uang ini belum terdeliver lebih dari itu gitu. Jadi berhenti pada saudara AHMD ini. Nah itu. Nah kemudian dalam perkembangannya, dalam ekspos dan lain-lain, nah dalam pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan, nah ditemukanlah adanya kaitan-kaitan terhadap beberapa pihak, sehingga tadi yang ditetapkan sebagai tersangka. Operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang menyeret Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur bermula dari informasi dugaan penerimaan suap dalam rekayasa pemenang lelang proyek untuk paket pekerjaan di Dinas PUPR Kalsel
tahun anggaran 2024. Setidaknya ada 3 paket pekerjaan yang dikorupsi, yakni pembangunan lapangan sepak bola, samsat terpadu, dan kolam renang. Ketiga proyek senilai 54 miliar rupiah tersebut dimenangkan oleh pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, dalam rilis pada Selasa 8 Oktober menjelaskan, ada 4 rekayasa yang dilakukan agar Wahyudi dan Andi memenangkan proyek. Gufron mengatakan terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk Sabirin. Kemudian pada 3 Oktober, ada informasi tersangka Wahyudi menyerahkan fee 5% yang bernilai uang 1 miliar rupiah pada tersangka lain. Sabirin belum sempat menerima uang tersebut karena penyidik KPK lebih dulu melakukan OTT. Adapun terkait penyerahan uang suap bagi Sabirin terdapat kode tertentu. Kode tersebut yakni logistik paman yang diduga berkaitan dengan Sabirin. Sebagai informasi, Sabirin selama ini juga dikenal dengan panggilan Paman Birin. Terkait kode ini, pihak KPK akan melakukan pendalaman. Dan lain-lainnya, termasuk ruangan gubernur, kemudian juga ada beberapa tempat ya. Tapi untuk hasilnya belum bisa kami sampaikan kepada Mas Rian pada sore hari ini. Nanti kita akan update ya. Kemudian terkait dengan masalah, jadi setelah kita identifikasi dari siapa orang tersebut, itu yang kita sentuh terlebih dahulu. Kita ambil terhadap dahulu. Jadi termasuk tadi yang 17 orang di awal ya, yang diamankan di awal itu dulu, karena kita prosesnya mengikuti jalannya uang tersebut. Nah, uang ini belum terdeliver lebih dari itu gitu. Jadi berhenti pada saudara AHMD ini. Nah itu. Nah kemudian dalam perkembangannya, dalam ekspos dan lain-lain, nah dalam pemeriksaan terhadap orang-orang yang diambil. Jadi bisa dipahami, Mas Chandra? Oke. Gitu. Kemudian sudah, maksudnya itu cuman ini yang di bawah itu karena memang aliran uangnya, perjalanan uangnya baru nyampe di sana gitu. Nah, misalkan ini Om ya, uangnya misalkan untuk bapaknya, tapi saya baru ngasihnya sampai ke Om. Nah kita, petugas itu baru tahunya sampai ke Om. Jadi kita berdua diamankan, baru ditanya, baru, karena itu kena. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah barang bukti dalam kegiatan operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Satu di antaranya adalah sebuah kardus kuning dengan wajah Paman Birin atau Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur berisi uang 800 juta rupiah. Barang bukti ini dipamerkan saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta pada Selasa 8 Oktober. Selain kardus bergambar Paman Birin, KPK juga menampilkan barang bukti lain, seperti satu buah kardus coklat berisi uang 1 miliar rupiah, satu buah tas duffel warna hitam berisi uang 1,2 miliar rupiah, lalu satu tas ransel hitam berisi uang 1 miliar rupiah. Kemudian satu buah kardus bertuliskan Atlas berisi uang 1,2 miliar rupiah, dan satu buah kardus air mineral berisi uang 710 juta rupiah. Petugas mengamankan total uang 12 miliar rupiah dalam OTT di Kalsel. Adapun dalam OTT kali ini, KPK menetapkan 7 tersangka termasuk Sabirin. 6 tersangka lainnya merupakan ASN dan juga pihak swasta. Perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dalam 3 proyek di Dinas PUPR Kalsel.
Dua pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto diduga memberi suap agar mendapatkan proyek. Ada 3 proyek yang dimenangkan oleh mereka dengan nilai 54 miliar rupiah. Tenang ya, tenang ya. Uangnya aja yang diangkat, uangnya aja. Ambil 2 gepok kita. Oke. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa menunggu di luar. Silakan. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atau biasa dikenal dengan Paman Birin baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK karena Paman Birin diduga akan menerima uang suap terkait pengadaan proyek dinas PUPR Kalsel senilai 1 miliar rupiah. Paman Birin diketahui merupakan Gubernur Kalsel yang telah menjabat selama 2 periode terakhir. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN di KPK yang disampaikan pada 28 Februari 2024, Paman Birin memiliki total kekayaan sebesar 24,8 miliar rupiah. Harta tersebut terdiri dari 13 tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Banjar, Banjarmasin, Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Banjarbaru. Totalnya mencapai 13,7 miliar rupiah. Selain tanah dan bangunan, Paman Birin juga melaporkan kepemilikan 4 buah mobil dan 1 buah sepeda motor. Total kepemilikannya mencapai 733 juta rupiah.